Baik, pada tayangan kedua ini kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu terkait dengan kaidah pemanenan. Pada tayangan pertama kita sudah bahas ya, bahwa yang namanya simplisia itu adalah bagian dari tanaman, jadi bukan keseluruhan tanaman. Di mana setiap bagian tanaman yang dipilih ini akan menentukan kualitas simplisia yang dihasilkan. Di tayangan pertama kita sudah contohkan, misalkan ketika kita memilih eh, simplisia dari kopi, gitu. Maka bagian tanaman yang kita ambil adalah biji kopi, bukan daunnya, bukan batangnya, apalagi akarnya. Dan ketika kita memilih misalkan simplisia teh, maka yang kita pilih adalah bagian daun. Ya, ada yang bagian pucuk daun, bahkan ada bagian yang daun yang muda misalkan. Ketika kita memilih jahe, maka yang dipilih adalah rimpang, bukan daunnya. Nah, kenapa demikian? Karena ini tadi terkait dengan proses fotosintesis, terkait dengan proses biosintesis, yang akhirnya akan menghasilkan senyawa-senyawa yang khas yang akan disimpan pada lokasi-lokasi yang khusus. Nah, kemudian pada materi awal tadi, kita sudah bahas bahwa setiap kandungan senyawa di dalam tanaman itu disebabkan karena adanya proses biosintesis yang dipengaruhi oleh adanya unsur hara di dalam tanaman itu. Nah, selain unsur hara, proses panen untuk suatu simplisia itu juga sangat ditentukan oleh seberapa besar kadar senyawa yang terkandung dalam bahan tersebut. Nah, oleh karena itu, ya, setiap tanaman akan memiliki periode waktu tertentu di mana kandungan senyawanya adalah dalam kondisi yang paling maksimal. Dan hal tersebut baru kita ketahui melalui proses penelitian. Jadi, baru kita tahu itu biasanya melalui penelitian. Gitu ya. Antara proses panen daun, buah, kulit batang, dan lain sebagainya, itu jelas berbeda-beda waktunya. Contoh misalkan ya, ketika kita berbicara panen kulit batang, kita mungkin mengenal ada tanaman kina. Nah, kina ini baru bisa dipanen setelah 15 tahun tanamannya itu ditanam. Jadi hari ini kita tanam, 15 tahun kemudian baru panen. Karena kina ini harus tumbuh dulu dari tinggi, kemudian nanti batangnya, kulit batangnya kita akan sisik gitu ya, kita akan kelupas. Nah, adapun untuk panen batang bagi brotowali tidak harus menunggu 15 tahun. Ya. Cukup 3 bulan mungkin sudah bisa dipanen. Gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Gitu ya. Nah, maka di sini kita akan bahas bagaimana kaidah pemanenan untuk bahan-bahan yang nanti akan dijadikan simplisia. Kita mulai dari daun. Oke, saya nggak akan bahas secara keseluruhan gitu ya. Saya hanya akan bahas poin-poinnya dulu. Lainnya, silakan Anda bahas secara mandiri, silakan Anda pelajari secara mandiri, Anda dalami secara mandiri ya. Baik. Kalau kita perhatikan, daun ini adalah bagian paling banyak yang terdapat dari tanaman. Ya, paling biomasanya paling besar lah dibanding bagian lain, gitu ya. Di mana daun ini memang merupakan sarana terjadinya proses fotosintesis. Sebagian besar tanaman melakukan fotosintesis itu di daun. Ya. Nah, dibandingkan dengan bagian yang lain, daun ini memang tingkat pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian banyak sumber-sumber senyawa kimia yang disimpan di daun, gitu ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan fotosintesis. Dan juga ketika kita panen daun, biasanya kita jarang mengganggu keseimbangan atau kelangsungan hidup dari tanaman tersebut. Jadi tanaman itu masih tetap hidup. Berbeda ketika kita panen bagian lain, misalkan kita panen akar, maka ada potensi si tanamannya mati. Ketika kita panen batang, tanamannya ada potensi mati. Ketika kita panen misalkan kulit batangnya, ada potensi juga tanamannya mati. Tapi kalau kita panen daun, maka tanamannya ke tingkat daya tahannya masih tetap tinggi gitu ya. Meskipun daunnya misalkan digundulin, dia akan berusaha menumbuhkan kembali daunnya. Bahkan ada beberapa strategi gitu ya
supaya si tanamannya bisa berbuah lebih cepat, maka dia digunduli tuh daunnya, gitu ya. Baik. Waktu panen terbaik daun untuk setiap tanaman itu berbeda-beda, gitu ya, jangka waktunya dari sejak pertumbuhan. Tapi ada hal yang sama. Apa itu? Yaitu waktu panen terbaik daun itu ditandai ketika si tanaman tersebut mulai berbunga. Nah, kenapa demikian? Bunga ini kan suatu proses menuju proses reproduksi. Jadi tanaman ini akan memperbanyak diri melalui pertama adalah proses pembungaan dulu supaya nanti terjadi proses pembuahan. Nah, pada proses pembungaan ini diduga proses biosintesis dalam tanaman dalam kondisi yang maksimal sehingga kandungan senyawa aktif di bagian-bagian tanaman tersebut itu menjadi maksimal. Makanya kenapa pada saat kita akan panen daun, maka tandanya adalah daun itu sudah mulai berbunga. Nah, sebisa mungkin bunganya masih kuncup, gitu ya. Bagaimana proses panennya? Untuk daun pucuk ini dipanen dengan cara dipetik bersama dengan bunga yang dihasilkan. Adapun daun muda dipanen jika memang sudah dapat dipastikan mengandung kandungan senyawa kimia yang diinginkan. Ya. Kemudian dipanennya ada yang dengan dipetik, gitu ya, menggunakan alat pemotong dan sebagainya. Nah, daun itu biasanya memang dipanen sebelum tanamannya mekar. Kemudian ada bunga. Nah, kalau tadi daun itu dipanen ketika berbunga. Kalau bunga ya jelas ya dipanen harus pada saat berbunga. Tapi pada saat kapan gitu. Nah, kita lihat secara filosofi, bunga ini ada beberapa bunga ya yang dia menghasilkan minyak atsiri. Tujuannya adalah untuk menarik serangga supaya dia bisa datang ke situ membantu proses pembuahan. Ketika bunga itu mekar, maka minyak atsiri akan disebarkan. Sehingga kandungan minyak atsiri di dalam bunga itu akan semakin sedikit. Oleh karena itu, pada saat kita akan memanen bunga, maka sebisa mungkin minyak atsirinya masih terkandung di situ lebih banyak. Maka bunga ini dipanen pada saat dia masih kuncup sebelum mekar. Jadi sebelum mekar baru dipanen. Sama lah ya ketika cengkeh. Cengkeh itu kalau bunganya udah mekar, ya nggak bisa dipanen gitu. Udah lewat. Tapi cengkeh itu dipanen pada saat memang bunganya masih belum mekar, masih kuncup, masih dalam bentuk bunga gitu ya. Maka di situ minyak atsirinya tinggi. Kayak kita menghasilkan egenol tuh dari minyak cengkeh. Kemudian ada buah. Nah, buah ini dipanen pada saat kapan? Beberapa tanaman yang berbuah itu panennya itu berbeda-beda. Ada buah yang dia menghasilkan senyawa aktif dalam jumlah yang banyak itu ketika dia memang matang sempurna. Tapi ada buah yang dipanen itu ketika dia masih mentah, gitu. Ya, jadi contoh misalkan, ketika kita mau mengambil tanin dari mangga misalkan, maka proses pengambilan terbaik itu diambil pada saat mangganya masih mangkal, masih mentah. Kenapa? Karena taninnya banyak di situ. Tapi ketika si buah ini sudah mulai matang, itu kan reaksi enzimatik terjadi. Maka taninnya akan bergeser, hilang. Akan kehilangan misalkan gugus glikosidanya sehingga dia menjadi kurang aktif ya. Nah, buah juga ada yang dipanen misalkan ketika buahnya peralihan dari semi matang menuju matang. Kalau istilahnya kalau di pepaya itu gumadung ya. Mungkin ada yang ngerti gumadung ya. Nah, contoh misalkan pada cabai. Cabai itu kan ketika dia mau matang itu ada peralihan dari warna hijau ke warna merah. Nah, pada proses peralihan tersebut ternyata kapsaisinnya itu tinggi. Jadi ada beberapa buah yang dipanen ketika dia masa peralihan. Jadi proses panennya itu biasanya sangat tergantung pada jenis buahnya. Tapi sebagian besar memang buah ini dipanen menjelang matang, gitu ya. Oke, ini contoh panen buah. Anda silakan baca. Kemudian ada bagian biji. Biji ini kan tumbuhnya di dalam buah, nggak kelihatan oleh kita. Gitu. Bagaimana cara kita tahu bahwa biji ini siap untuk dipanen? Maka proses panen terbaik untuk biji indikatornya adalah kita lihat dari buahnya. Ketika buahnya sudah sempurna, ditandai dengan buahnya sudah mulai mengering, maka ini panen terbaik untuk biji.
Oke, kemudian ada batang. Kalau batang, ini adalah bagian utama dari daun. Nah, maaf, bagian utama dari tanaman. Maka biasanya panen-panen tanaman-tanaman yang diambil batangnya, itu yang dipanen batangnya, ini jelas bukan batang utama, tapi biasanya batang-batang yang berada pada percabangan. Kenapa? Ingat, supaya tanaman itu masih tetap bisa tumbuh, masih tetap bisa hidup, maka sebisa mungkin memang proses panen itu tidak mengganggu kelangsungan hidup dari tanaman itu. Maka biasanya kalau batang ini diambil di bagian cabang tanaman, dipotong kurang lebih ya 50 cm. Nah, ini contoh adalah batang brotowali ya. Nah, kemudian batang ini juga dipanen pada saat kapan? Ketika si tanaman itu sudah cukup umur. Nah, kapan sih cukup umur itu? Cukup umur itu ditandai adalah ketika tanaman itu, ketika dilukai, dia bisa memperbaiki tubuhnya sendiri. Jadi tanaman itu dikatakan cukup umur ketika dia memang sudah bisa memperbaiki tubuhnya sendiri. Sehingga ketika sekarang saya panen batang, ya, maka bulan depan kita masih bisa panen batang. Kenapa? Karena si tanaman itu akan memperbaiki dirinya, batangnya akan ditumbuhkan lagi. Gitu. Kemudian ada kulit batang atau korteks. Nah, korteks ini proses panennya itu berbeda dengan batang. Kalau batang kan dipotong. Kalau kulit batang tidak. Dia hanya disayat. Nah, proses penyayatannya juga ini berbeda. Tidak boleh dia menyayat keseluruhan dari batangnya. Jelas itu akan mengganggu keseimbangan hidup dari tanaman. Nah, sehingga proses panennya juga harus tertentu dan waktu panennya kapan. Waktu panen yang paling baik adalah ketika tanaman itu sudah bisa memperbaiki dirinya sendiri, yakni sudah cukup umur. Dan setiap tanaman, kondisi cukup umurnya itu berbeda-beda. Tadi, kenapa kina harus dipanen 15 tahun setelah penanaman? Karena memang kina ini baru dia dikatakan cukup umur kalau seandainya dia sudah tumbuh kurang lebih 15 tahun. Gitu ya. Nah, ada akar. Akar itu tumbuh bagian bawah di dalam tanah. Kita nggak tahu ya apakah akarnya sudah siap panen atau enggak. Maka di sini juga ada indikator yang bisa kita lihat. Proses panen akar itu adalah dengan cara dicabut, ya, dipisahkan dari batangnya bagian atasnya. Otomatis tanamannya akan mati, gitu ya. Sehingga memang panen terbaik itu adalah ketika memang pertumbuhannya maksimal. Ketika memang tanamannya udah nggak akan tumbuh lagi, udah maksimal segitu, maka disitulah waktu panen terbaik. Jadi akar itu dipanen pada saat pertumbuhannya sudah maksimal. Nah, kemudian ada bagian herba. Herba itu kan keseluruhan bagian tanaman. Dari akar, batang, daun, buah, termasuk bunganya. Sehingga memang proses panen terbaik untuk herba adalah ketika tanamannya sudah berbunga. Ada rimpang. Rimpang ini sama seperti akar. Tumbuhnya di dalam tanah. Maka proses panen juga sama seperti akar. Di mana indikatornya adalah lihat dari bagian daunnya. Ketika daunnya itu sudah mulai mengering, artinya pertumbuhan sudah mulai sempurna, itu ya, tidak akan tumbuh lagi lah ya, itu sudah maksimal, maka itu panen terbaik untuk rimpang. Baik, saya rasa itu materi kita untuk tayangan kedua ini. Saya akan simpankan juga ya latihan soal sebagai evaluasi Anda terkait dengan penambahan wawasan di sumber Simplicia ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.